Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Solihatun di channel YouTube pribadi saya, Solihatun tentunya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk bahas cara untuk membuat mantan menyesal telah menyakiti Anda. Banyak sekali orang yang ketika dia menjalani hubungan, dia yang tersakiti di situ. Dia dikhianati, dia ditinggalkan, dia kemudian diabaikan, disia-siakan, atau cuma dimanfaatkan saja. Semua itu akhirnya membuat dia tersakiti. Nah, daripada Anda tenggelam dengan rasa sakit hati Anda, rasa dendam Anda, lebih baik Anda melakukan hal-hal positif yang bisa membuat Anda berharga dan membuat mantan yang telah menyakiti Anda tadi jadi menyesal. Tapi sayangnya banyak sekali orang yang justru salah langkah. Ketika dia disakiti oleh seseorang, dia kemudian buru-buru mencari gantinya. Dia menjalani hubungan dengan orang baru dan itu semua cuma dijadikan sebagai pelarian saja. Nah, alhasil ketika dia sampai ke jenjang pernikahan ya dengan orang baru itu yang cuma dijadikan pelarian saja, setelah dijalani dianya malah nggak bahagia. Dia masih kepikiran terus dengan si mantannya yang sudah menyakiti itu. Alhasil dia menganggap mantan yang sudah menyakitinya itu lebih baik dari pasangannya yang sekarang. Akhirnya dia masih sering galau, masih memendam rasa cinta, plus masih juga rasa sakit hati ke mantannya. Jadi perasaannya masih bergejolak. Itu kan menandakan suatu hal yang belum usai ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin membuat dia menyesal telah menyakiti Anda, jangan dengan cara menggunakan orang lain sebagai pelarian. Karena belum tentu loh ketika Anda menjalani hubungan dengan orang baru, kemudian dia jadi sakit hati kepada Anda. Dia merasa Anda adalah sosok yang berharga bagi dia, kemudian dia jadi menyesal. No, justru itu malah langkah yang salah dan Anda bisa menyakiti orang baru. Apa bedanya Anda dengan orang yang sudah nyakitin Anda tadi? Kasihan kan yang jadi pelarian? Jadi stop menggunakan orang lain sebagai pelarian Anda untuk melampiaskan sakit hati Anda kepada mantan Anda. Lakukan beberapa cara ini dijamin mantan Anda pasti akan menyesal berat pernah menyakiti Anda. Apa sih poinnya di sini? Poinnya adalah Anda harus jadi berharga. Ketika kita kehilangan barang yang berharga bagi kita, otomatis kita akan menyesal kan? Misal nih, saya nih, eh, atau Anda lah ya, di jalan kehilangan dompet Anda yang isinya ada kartu ya, kemudian ada uang yang nominalnya cukup besar. Nah, ketika barang itu jatuh dan tidak ketemu, otomatis kan Anda merasa sedih, merasa menyesal. Kenapa sih kok aku kurang hati-hati tadinya? Akhirnya jatuh hilang. Begitu juga dalam menjalani suatu hubungan. Kalau Anda pengen orang yang sudah menyakiti Anda ini menyesal, ya Anda harus jadi berharga. Kalau yang hilang misalkan tadi bukan dompet, yang hilang cuma selembar kertas biasa, kertas kosong, kan Anda nggak terlalu sakit hati kan? Iya kan? Bahkan Anda malah ketawa sendiri, untung tadi bukan barang berhargaku yang hilang. Nah, jadi poinnya di sini, Anda harus bisa jadi berharga untuk membuat dia menyesal telah menyakiti Anda. Jadi bukan dengan cara pelarian atau dengan cara-cara berlebihan yang membuat Anda akan tampak konyol malah di mata dia. Nah, jadi poinnya adalah harus jadi lebih berharga. Untuk menjadi berharga di mata mantan Anda dan juga di mata orang lain, tentu ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, Anda harus bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk Anda. Kebiasaan buruk misalkan Anda suka bangun kesiangan, hentikan itu. Anda harus memperbaiki jadwal Anda. Atau misalkan Anda suka gosipin orang, ya kebiasaan yang buruk itu harus ditinggalkan. Intinya Anda harus bisa melihat dari diri Anda. Kira-kira ada nggak ya kebiasaan buruk dari diriku? Kalau perlu dicatat dan Anda harus ingat-ingat itu adalah kebiasaan yang harus Anda hindari. Gitu, harus Anda hentikan. Karena kalau Anda ingin terlihat berharga di mata orang lain, kebiasaan itu yang buruk-buruk itu harus dihilangkan dari diri Anda. Karena jangankan orang lain, Tuhan pun akan gak suka dengan hambanya yang punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Gitu. Kemudian yang kedua,
Anda harus bisa memperbaiki sifat dan juga sikap Anda. Kalau ada sifat atau sikap yang kurang baik dari diri Anda, itu harus diperbaiki juga, ya. Kalau misalkan Anda adalah orang yang gampang marah, Anda adalah orang yang mudah memusuhi, mudah menaruh iri kepada kebahagiaan orang lain, itu juga harus dihilangkan. Anda harus paksa hati dan juga pikiran Anda harus paksa diri Anda untuk jadi pribadi yang lebih baik. Nah, poinnya yang paling penting adalah ketika kita berhasil untuk membenahi diri kita, maka akan ada energi positif dari diri kita yang membuat kita menyenangkan di mata orang lain. Jadi ketika kita melakukan kebaikan untuk merubah diri jadi lebih baik, imbasnya malah lebih besar lagi. Kita jadi terlihat menarik di mata orang lain. Gitu. Dan yang plusnya lagi, ketika Anda memiliki energi yang positif di dalam diri Anda, maka energi itu akan menarik jodoh terbaik Anda yang positif juga. Karena jodoh itu cerminan dari diri kita. Jadi luar biasa kan? Anda bisa menarik jodoh yang lebih baik tentunya. Kemudian selain itu, yang ketiga yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mandiri. Jadi lebih mandiri, Anda harus buktikan bahwa Anda memiliki kesuksesan secara karir ya. Anda harus berjuang untuk jadi sosok yang nggak suka ngerepotin orang lain. Ya, Anda harus buktikan itu. Nggak masalah Anda bekerja sebagai pedagang, ya, nggak masalah. Yang penting Anda buktikan bahwa Anda jadi pedagang yang sukses. Anda harus tekun, Anda harus giat. Kondisi itu akan membuat diri Anda juga akan semakin bersinar dan berharga. Daripada Anda menghabiskan waktu Anda untuk rebahan saja, atau untuk nonton film-film yang kurang berfaedah gitu ya, lebih baik gunakan waktu Anda untuk produktif kan. Apalagi syukur-syukur Anda bisa sukses dengan karir yang Anda jalani. Yang terpenting juga halal ya, karena kondisi itu sangat mempengaruhi juga bagi diri Anda nantinya. Ketika mantan Anda melihat Anda dengan ketekunan Anda dalam bekerja, otomatis dia pun akan melihat, oh kamu ternyata orang yang pekerja keras dan mandiri. Kamu bukan orang yang suka nyusahin orang tua saja, atau bahkan dengan hasil yang kamu kumpulkan, kamu malah bisa ngebahagiain orang-orang di sekitar kamu. Nah, itu kan bisa membuat dia menyesal, kenapa dulu pernah menyanyiakan sosok seperti kamu. Kemudian yang selanjutnya adalah Anda harus bisa lebih berhati-hati dalam menjalani hubungan asmara dengan orang baru. Anda harus bisa lebih jeli dan juga selektif. Jangan asal melihat dia ganteng atau cantik kemudian Anda menganggap bahwa dia adalah sosok yang baik. Anda harus tetap memperdalam karakternya. Cocok tidaknya dengan Anda. Jangan memaksakan hanya ingin pamer saja karena dia cantik atau ganteng, jangan ya, atau dia karena kaya, tapi endingnya karakternya nggak cocok dengan Anda, kecocokannya kurang bagus, nanti malah bikin repot, gitu. Jadi kisah kelam Anda dengan mantan Anda terdahulu itu harus dijadikan sebagai pembelajaran dan Anda harus bisa lebih waspada agar dapat yang lebih baik, ya. Dengan beberapa hal yang saya sebutkan tadi, ketika Anda mendapatkan kehidupan yang lebih layak, lebih bahagia, Anda jadi pribadi yang lebih produktif, dan syukur alhamdulillah Anda mendapatkan jodoh yang lebih baik dari dia, Anda kelihatan bahagia dengan pasangan Anda yang baru, ya, setelah ikhtiar tadi, insya Allah mantan Anda akan menyesal dengan sendirinya. Kenapa dia pernah menyanyiakan sosok sebaik kamu? Nah itu tadi pemirsa, semoga dapat bermanfaat ya. Anda perlu untuk lebih optimis lagi dan saran saya nggak perlu ada dendam. Yang lalu biarlah berlalu. Kalaupun mantan Anda menyesali perbuatannya dan menyesal telah menyanyiakan Anda, biarlah itu menjadi hukuman bagi dia yang pernah berlaku curang dan tidak adil kepada Anda. Yang terpenting Anda tidak menaruh benci, dendam maupun sakit hati kepada dia. Ikhlaskan itu dan anggap itu sebagai kenangan di masa lalu. Ditutup dan ganti buku yang baru, yang lebih baik tentunya.
Nah, di video kali ini semoga dapat bermanfaat ya pemirsa bagi teman-teman yang mungkin juga belum bisa move on dari mantan. Ingatlah bahwa jodoh itu cerminan diri Anda sendiri. Kalau Anda ingin jodoh yang baik, jadilah pribadi yang lebih baik. Sampai ketemu di video saya yang lainnya pemirsa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.